saya, Paul Jo, dalam kisah Inspirasi Malam, edisi siar Senin 11 Mei 2020. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan ataupun mengisahkan 3 inspirasi untuk kita menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Inspirasi yang pertama pada kesempatan sesi pertama ini dengan judul Seorang Pria Tua dan Pohon Oak. Pendengar yang diberkati, ada seorang pria Prancis yang sudah tua. Istrinya telah meninggal, begitu juga dengan putra tunggalnya. Kalau begitu, untuk apa terus hidup? Pendengar yang diberkati, dia meninggalkan ladangnya di suatu lembah yang subur, memilih seekor domba, dan pergi ke daerah yang sepi di Kavenen. Di sana dia akan mampu melupakan masa lalunya. Pendengar yang diberkati, di daerah itu terlihat sisa reruntuhan dari 5 desa. Penduduknya sudah menyingkir dari sana. Pria itu melihat-lihat di sekitar dan menyimpulkan bahwa seluruh daerah itu akan menjadi gurun bila tidak ada pohon yang tumbuh di sana. Pendengar yang diberkati, jadi di saat dia mengembalakan dombanya, dia membawa satu tas kecil dan mengumpulkan pohon oak yang ditemukannya di sepanjang jalan. Kemudian dia memilih biji-biji itu dan hanya menyimpannya yang baik-baik saja. Biji-biji tersebut direndamnya dalam seember air pada malam hari. Setelah itu, pada hari berikutnya, dia menusukkan tongkat besi di tanah dan meletakkan biji pohon oak itu ke dalam lubang. Pendengar yang diberkati, dalam waktu 3 tahun, dia telah menanamkan 100.000 biji pohon oak. Dia berharap bahwa 10.000 akan tumbuh. Dia juga berharap agar Tuhan memberi dia waktu hidup beberapa tahun lagi sehingga ia bisa meneruskan pekerjaan ini. Pendengar yang diberkati, ketika dia meninggal pada tahun 1947 dalam usia 89 tahun, dia sudah berjasa menumbuhkan salah satu hutan yang paling indah di Prancis. Di 3 tempat berdiri pohon-pohon oak sepanjang 11 km dan selebar 3 km. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan hutan itu? Ribuan akar sekarang menampung air hutan dan menyerapnya. Sekarang juga ada aliran air, rumput, dan bunga tumbuh lagi. Burung-burung sudah kembali. Kehidupan di daerah itu juga telah berubah. Orang-orang sudah kembali lagi ke desa-desa dan membangun rumah yang bagus dan mencat rumah-rumah itu. Setiap orang yang kembali berbahagia. Mereka menikmati hidup mereka dan menyelenggarakan berbagai pesta. Pendengar yang diberkati, ini adalah kisah alegorikal dari Prancis yang terkenal, La Homme qui plantit des arbres, oleh penulis Prancis Jean Guiano, yang diterbitkan pada tahun 1953, tentang satu usaha panjang dan berhasil dari seorang gembala tua
yang seorang diri menghutankan kembali lembah yang sunyi di kaki pegunungan Alpen di provinsi sepanjang paruh pertama abad ke-20. Pendengar yang diberkati, walau kisah ini tampaknya ditujukan bagi upaya cinta pohon dan penghutan kembali, namun juga jelas menunjukkan suatu usaha yang tidak kenal menyerah walaupun sudah usia tua. Pendengar yang diberkati, boleh jadi kisah ini diinspirasi ucapan Martin Luther yang hidup pada tahun 1483 sampai 1546 tentang hidup dalam pengharapan. Apapun yang terjadi besok hari, even if I know that tomorrow the world will go to pieces, I will still plant my apple there. Bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, aku akan tetap menanam pohon apelku. Demikian terjemahan dari catatan tadi. Pendengar yang diberkati, marilah tetap semangat, khususnya para kaum lanjut usia. Ada seorang pria Prancis yang sudah tua, istrinya telah meninggal, begitu juga dengan putra tunggalnya, menjadi inspirasi buat kita pada malam hari ini untuk tetap semangat menabur benih kebaikan. Demikian inspirasi di sesi yang pertama ini. Tuhan memberkati. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, inspirasi yang kedua akan saya bagikan lagi untuk kita di malam hari ini dengan judul Mawar Berduri. Pendengar yang diberkati, seorang yang gemar berkebun menanam beberapa jenis bunga di halaman rumahnya. Salah satunya adalah mawar. Setiap hari dia rajin merawat dan menyiraminya, sehingga tanaman yang tadinya hanya daun kemudian mengeluarkan kuncup bakal bunga hingga menjadi bunga mawar yang indah mereka. Pendengar yang diberkati, saat akan mendekati dan ingin menyentuh mawar tersebut, tanpa sengaja dirinya terkena duri tajam yang ada pada tangkai bunga tersebut. Mengapa bunga yang demikian indah tumbuh dari tanaman yang penuh dengan duri? Ucapnya dalam hati. Pendengar yang diberkati, tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk berhenti menyirami pohon mawarnya dan akhirnya mati tanpa sempat berbunga lagi. Pendengar yang berkati, kisah mawar berduri di atas menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di setiap kita sebenarnya tersimpan mawar yang siap untuk berbunga. Mawar yang berkualitas dari Tuhan. Ditanamkan dalam diri kita pada saat kita lahir di tengah duri-duri kesalahan dan kelemahan kita. Pendengar yang diberkati, namun banyak dari kita melihat diri kita sendiri hanya melihat duri, kekurangan kita bersedih dan berpikir tidak ada hal baik yang mungkin datang dari dalam diri kita. Kita lalai menyirami kebaikan di dalam diri kita dan akhirnya ia mati. Kita tak pernah menyadari keindahan atau gambar atau citra Allah yang ada di dalam kita. Pendengar yang diberkati,
Sebagian orang tidak bisa melihat mawar yang ada dalam dirinya, sehingga perlu orang lain yang menunjukkannya. Salah satu pemberian Tuhan terbesar yang dapat dimiliki seseorang adalah menemukan mawar-mawar di dalam diri orang lain, sekalipun ia juga melihat ada duri-duri. Ini adalah karakteristik cinta kasih. Melihat seseorang dan mengetahui kesalahannya, menemukan kelebihan di jiwanya, dan membantunya menyadari bahwa ia dapat mengatasi kelemahannya. Jika kita menunjukkan padanya mawarnya, dia akan menaklukkan durinya. Pendengar yang diberkati, adalah tugas kita di dunia ini untuk membantu orang lain dengan menunjukkan mawar mereka dan bukan duri mereka. Hanya dengan demikian kita dapat sampai pada cinta kasih yang harus kita rasakan satu sama lain. Hanya dengan demikian kita bisa mengamati mekarnya bunga-bunga di kebun kita sendiri. Demikian inspirasi kita di malam hari ini. Untuk sesi yang kedua, Tuhan memberkati. Dalam program acara inspirasi malam dari studio Mili Kairos. Berikut inspirasi yang terakhir untuk kita di malam hari ini berjudul Boneka Kayu Sang Anak. Pendengar yang diberkati, seorang pembuat boneka kayu yang terkenal membuat boneka kayu yang sangat bagus untuk anak perempuannya. Anaknya itu sangat gembira dengan boneka buatan ayahnya itu. Kemanapun ia pergi, boneka itu tak pernah lepas darinya. Pendengar yang diberkati, suatu ketika tanpa sengaja anak itu menjatuhkan bonekanya hingga beberapa bagiannya terlepas. Sambil menangis, si anak membawa boneka itu kepada ayahnya. "Tinggalkan saja bonekamu. Ayah akan memperbaiki setiap bagian satu persatu," kata ayahnya. Pendengar yang berkati, namun anaknya tidak sabar. "Tidak, ayah, itu terlalu lama," geritu si anak. Ayah hanya perlu menaruh lem di sini, memaku bagian ini dan menyambung yang ini, lanjut si anak perempuannya itu sambil menunjukkan bagian-bagian boneka seolah-olah ia sangat paham. Pendengar yang diberkati, ayahnya hanya tersenyum kecil melihat tingkah lucu anak perempuannya itu. Ia lalu meminta anaknya bersabar dan mempercayakan boneka rusak itu kepadanya. Sayang, si anak keras kepala dan pergi membawa boneka rusaknya. Pendengar yang diberkati, mungkin kita kerap berlaku seperti anak perempuan si pembuat boneka. Kita mendikte Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan untuk mengatasi masalah kita. Kita tidak mau mempercayakan masalah kita kepada caranya, padahal sebagaimana pembuat boneka lebih tahu bagaimana memperbaiki boneka buatannya. Tuhan pasti lebih tahu apa yang kita butuhkan untuk keluar dari masalah. Pendengar yang diberkati, berhati-hatilah meniru kebiasaan iblis yang berusaha mendikte apa yang harus Tuhan lakukan. Kita bisa ingat kisah pencobaan di padang gurun. Jika kita melakukannya, kita tak beda jauh dengan iblis. Percayalah, Tuhan jauh lebih tahu alasan dibalik setiap permintaan kita, dan Dia tahu kapan dan bagaimana menjawab setiap permintaan kita. Demikian inspirasi malam buat kita di saat ini. Saya Paul Jo, Tuhan memberkati.